warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Febri Khair dari kelas Manajemen 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai ruang lingkup ekonomi dan pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rahima Kumala ME, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian ruang lingkup ekonomi. Nah, sebelumnya teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih ruang lingkup ekonomi itu? Ruang lingkup ekonomi merupakan konsumen dan produsen, yang dimana konsumen dan produsen merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, dan juga sebuah perusahaan. Ekonomi ruang lingkup adalah keunggulan biaya yang tercipta dari sebuah produksi berbagai macam produk secara bersamaan dan bukan secara terpisah. Nah, pengertian ekonomi Islam ialah ekonomi yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam, yakni berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam itu sendiri. Baik, kita masuki ke materi selanjutnya mengenai cabang-cabang ekonomi. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup ekonomi, ada nih cabang-cabang ekonominya. Apa aja sih cabang-cabang ekonominya? Nah, yang pertama itu ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu apa? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari atau menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya, perusahaan bisnis dan rumah tangga, penentuan harga dalam suatu produk, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada namanya ekonomi makro. Ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat atau menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya, pendapatan nasional, kesempatan kerja, output, dan lain-lain dengan skala nasional tertentu. Pembahasan berikutnya mengenai lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa aja sih lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi? Lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi diantaranya seperti jasa asuransi, lembaga keuangan non-bank, bank pengkreditan rakyat, pegadaian, dan juga pemerintah. Kemudian kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keinginan mereka sendiri. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 hal, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan oleh beberapa lembaga. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat lembaga-lembaga keuangan, dan yang kelima negara-negara lain. Next, materi berikutnya mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pelaku ekonomi ini dapat berupa perorangan, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya. Baik, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor ekonomi. Nah, apa aja faktor-faktor ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, yang dimana faktor ini merupakan tahap peningkatan pendapatan nasional real yang merupakan gambaran dari proses pertumbuhan sebuah ekonomi. Nah, yang kedua itu pengeluaran dari pemerintah, yang dimana faktor-faktor dari pengeluaran pemerintah ini memberikan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan proses di dalam perekonomian dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan anggaran pendapatan belanja baik APBN maupun APBD.
Nah, yang ketiga itu kemiskinan. Yang dimana kemiskinan ini merupakan salah satu faktor dari kegiatan ekonomi tersebut. Yang dimana keadaan masyarakat, di mana pendapatan atau penghasilan yang didapatkan tidak dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan, baik primer maupun sekunder. Dan yang keempat itu, faktor-faktornya ialah tingkat pengangguran terbuka. Yang dimana dapat kita ketahui bersama bahwa pengangguran di Indonesia terukur dari sejumlah masyarakat di suatu daerah yang tidak memiliki pekerjaan atau masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, yang mana orang yang tidak memiliki pekerjaan dalam usia bekerja tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan, yang dimana faktor dari kegiatan ekonomi ini merupakan pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan komponen yang utama dalam meningkatkan pembangunan manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tujuan negara kita, yakni bahwa kita harus membentuk masyarakat yang cerdas dengan meningkatkan kapasitas yang dimiliki. Nah, berdasarkan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup ekonomi mencakup dua aspek utama, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan, baik dalam membuat keputusan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi barang serta jasa. Sedangkan ekonomi makro membahas fenomena ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.